Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Ferry di AK Channel AK Bimbingan Belajar. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa mencuci tangan serta memakai masker jika ingin bepergian. Baik, seperti biasa ya, karena sebentar lagi ujiannya akan dihadapi oleh adik-adik, ada ujian kenaikan kelas, maka pada video ini kakak juga akan membuat video untuk pembahasan soal UKK matematika ya, khususnya untuk kelas 7. Pada video ini berarti matematika yang akan kakak bahas matematika kelas 7 ya. Baik, silakan cari tempat yang kondusif, memakai headset, kalau perlu ada catatan, buat catatan. Semoga bermanfaat. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1 ya. Nah, soal nomor 1 kita lihat di sini. Rasio waktu luang. Rasio waktu luang Karina untuk mengerjakan tugas matematika terhadap IPA adalah 5:4 ya. Berarti matematika banding IPA sama dengan 5:4. Jika dia meluangkan 40 menit untuk menyelesaikan tugas matematika, maka waktu luang dia untuk menyelesaikan tugas IPA adalah, berarti kalau matematika 40 menit berarti IPA berapa gitu kan. Berarti caranya adalah, kalau tadi matematika 5, waktu luangnya 40 menit ya kan. Nah sekarang kalau IPA itu 4, waktu luangnya berapa menit gitu kan ya. Nah berarti kalau sudah kayak gini, kali silang saja. 5 kali X, 5X sama dengan 4 kali 40, 4 kali 40. Nah 5X sama dengan 160, X sama dengan 160 dibagi 5 ya. X sama dengan 160 bagi 5, 10 bagi 5, 2, mendekati 2, berarti 32 ya. Jawabannya 32 menit. Ada 32 menit? Oh ada nih. Good ya. Lanjut soal nomor 2. Pada peta ya, pada peta dengan skala 1 berbanding 450, sebuah lapangan bola berbentuk persegi panjang tergambar dengan ukuran 8 cm kali 6 cm. Luas lapangan tersebut sebenarnya adalah, nah ini sebenarnya soal skala ya, tapi biasanya kakak mengerjakannya simpel aja sih. Logikanya gini ya, kita pakai logika aja. 1 berbanding 450, ini satuannya adalah cm. Nah kalau 1 aja 450, nah berarti kalau 8 berapa gitu kan ya. Nah berarti panjangnya di sini ya, panjangnya sama dengan 8 dikali 450 ya, sama dengan 0, berarti ya 0, kita hilangkan dulu nolnya. 45 kali 8, 8 kali 5, 40, 4, 36 tambah nolnya cm. Berarti panjangnya adalah 8 kali 450 sama dengan 360 cm. Terus lebarnya sama dengan 6 dikali 450 sama dengan 6 kali 5, 30, berarti 27. 27 tambah nolnya 2. Ini satunya cm ya. Nah setelah itu kita konversikan ke meter, karena di sini satuannya meter semua ya. Nah kalau 3600 cm adalah 36 meter, dan kalau 2700 itu sama dengan 27 meter ya.
Baru setelah itu luas sebenarnya adalah panjang kali lebar ya. Panjangnya adalah 36 dikali 27. Nah, sama dengan 972. Jawabannya D. Seperti itu ya. Jadi cara mengerjakan mudahnya seperti itu. Tidak usah pakai rumus skala juga nggak apa-apa. Lanjut nomor 3 ya. Nomor 3. Ini sebuah mesin di suatu pabrik minuman mampu memasang tutup botol untuk 14 botol dalam waktu 84 detik. Jadi 14 botol dalam waktu 84 detik. Nah, banyak botol yang dapat ditutup oleh mesin dalam waktu 2 menit. Kan seperti itu ya. Nah, berarti karena di sini hitungannya detik, kita rubah dulu nih detik juga ya. Berarti 2 menit itu sama dengan 120 detik ya. 120 detik. Nah, maka cara mudahnya adalah jika dia menyelesaikan 14 botol dalam jangka waktu 84 detik, nah, maka kira-kira ini botol ya, yang atas botol, yang bawah waktu. Berarti yang atas botol, yang bawah waktunya 120. Jadi caranya seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi adik-adik nggak usah bingung posisinya gimana gitu. Kalau yang atas botol, pasangannya botol dengan botol, waktu dengan waktu, seperti itu ya. Oke, kita pindah ke sini. Berarti tinggal di kali silang ya. Berarti 84x, ini kali silang ya, 84x sama dengan ini kali silang juga 14 kali 120 ya. Ini kali ya, X sama dengan 14 kali 120 dibagi 84 ya. Ini berarti bisa disederhanakan ya, 84 bagi 14 coret-coret dapatnya berarti 6 ya. Berarti X sama dengan 120 dibagi 6. Berarti jawabannya coret-coret 20 ya. Berarti botol yang dapat dihasilkan B, 20 botol dalam 2 menit ya. Oke. Berikutnya nomor 4 ya. Nomor 4 kita lihat soalnya apa nih. Nah, di antara perbandingan di bawah ini yang senilai dengan 3:8. Oke. Berarti kita harus konversiin semua nih ya. Berarti yang A dulu nih, coba kita lihat yang A itu kan 18 cm ya. 18 cm ini yang A dulu ya. 18 cm berbanding, nah kalau 4,5 desimeter berarti kalau tuh ke cm kan turun ya, jadi 45 cm. Nah ini bisa sama-sama dibagi 9 berarti ya, 18 sama 45 bagi 9 berarti 18 bagi 9 itu 2 ya, 45 bagi 9 itu 5. Oh berarti yang A bukan, karena perbandingannya ini 2:5 ya. Coba yang B. Yang B setengah jam, ini 1/4 jam ya. Berarti yang B. Oh yang ini B ya, 1/4 jam dan 2/3 jam. Ini udah jelas beda ya. Karena kalau gampangnya gini deh, kita kalikan kelipatan 6. Coba kalau kelipatan 6 berapa? 1/4 kali 6 berarti dibagi 2/3 kali 6. Nah ini coret-coret 2. Perbandingannya jadinya 3/4 ya.
sorry, bukan 3/4 tapi 4/3 nih, berarti bukan juga ya, bukan juga. Berarti kalau yang C, kita lihat yang C, 3 minggu itu berapa hari? 3 minggu itu 54 hari, berarti 54 banding 49, sama-sama dibagi 7 ya, sama-sama dibagi 7 berarti 54 7, bagi 9 aja ya, bagi 3 deh biar gampang, bagi 3 ya, berarti ini 7. Salah nih, bukan 54, 21 ya, sorry, ini letter-letternya agak susah, ini sempit ya. 21 dibagi 3 kan 7, berarti kalau 49 dibagi 3 itu 18, bukan juga ya. Nah berarti yang D nih, coba ya yang D ya, yang D kita lihat, yang D itu kan berarti 75 gram, 200 ons itu berarti berapa gram? 1 gram itu kan 10 ons, berarti 2000 ya, berarti 750 per 2000 gram, berarti sama-sama dibagi berapa nih? Bagi 25 ya, 250 aja deh biar gede sekalian, berarti di sini 3, di sini 8. Oh iya, berarti jawabannya D ya. Oke, seperti itu. Emang agak susah nih, memang harus dijabarin semua, kalau tidak kita tidak dapat hasilnya, seperti itu. Baik, soal nomor 5 ya, soal nomor 5 kita lihat di sini. Soalnya apa nih? Jika A berbanding B, jika A berbanding B adalah 3/4 atau 3/4 ya, maka 6A ditambah B ini dibagi 4A ditambah 5B. Nah gampang nih ya, ini kan sudah perbandingan ya, ini banding ini ya, ini juga banding ini ya, jadi A banding B yang ini, terus B juga banding A yang ini, berarti kita tinggal substitusikan sih ya sebenarnya ya. Coba ya kita coba substitusikan, berarti yang pertama adalah 6 ya, 6 dikali 3 ditambah 4. 3-nya dari mana sih Kak? 3-nya 3 ini kan A-nya itu 3, berarti A-nya kita substitusikan jadi 3, B-nya itu 4, ini kan B-nya itu 4, ya udah B-nya ganti sama 4 gitu, dibagi dalam kurung, berarti di sini 4 dikali 3 ditambah 5 dikali 4 ya, berarti langsung aja di sini 18 ditambah 4 dibagi 12 ditambah 20, berarti di sini 22 dibagi 32, berarti perbandingannya sama-sama dibagi 2 ya, 11 banding 16, ada 11 banding 16, oh ya jawabannya adalah D ya, good. Lanjut nomor 6. Nah, seorang pemborong ya, ada seorang pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan pekerjaannya 20 hari dengan 12 pekerja ya, jadi dia 20 hari dengan 12 pekerja. Nah jika ingin menyelesaikan 15 hari ya, jika dia ingin menyelesaikannya 15 hari, maka dia harus selesai sama berapa pekerja ya, atau nambahnya berapa pekerja lagi. Ya logikanya gini ya,
Kalau 20 hari saja itu harus sama 12 pekerja, ya kan? Jika ingin sama 15 hari berarti harus nambah berapa pekerja lagi gitu. Kenapa? Karena 15 hari itu waktunya lebih cepat, berarti pekerjaannya harus lebih banyak, ya. Nah, ini namanya perbandingan terbalik, ya. Berarti kalau perbandingan terbalik caranya adalah kita mengalihkannya saja. Coba misalkan di mana ya? Di sini deh. Nah, berarti kan di sini kita tinggal X sama dengan ini udah posisinya udah kayak gini ya. Berarti tinggal teman-teman tulis aja gini, 20 per 15 dikali 12 seperti itu. Jadi nulisnya itu 20 hari aja butuh 12 orang. Kalau 15 hari butuh berapa orang kan gitu ya. Berarti X sama dengan di sini berarti 240 dibagi 15. X sama dengan berarti 16 ya. 16. Nah, tadi kan awalnya itu pekerjaannya baru 12 kan? Berarti kalau mau 16 kurangnya berapa orang? Berarti 16 dikurangi 12 sama dengan 4 orang. Jawabannya adalah A ya. Good. Lanjut. Soal nomor 7. Soal nomor 7. Jika antara dua kota pada peta ya, pada peta 2 cm, berarti jarak petanya itu 2 cm. Jarak kedua kota sebenarnya berarti sebenarnya jarak sebenarnya adalah 80. Maka skalanya pada peta adalah hari ini kita cari skala ya. Oke, berarti coba kita di sini skala ya. Skala itu kan rumusnya itu jarak peta dibagi jarak sebenarnya ya. Berarti di sini skala sama dengan kita rubah dulu satuan yang apa namanya, kan kalau skala itu ya biasanya satuannya itu cm. Nah, di sini 2 cm-nya udah 2 cm. Nah, yang ini 80 km kita ganti dulu. 80 km sama dengan berarti ditambah nolnya 5 ya. 1 2 3 1 2 3 4 5. Berarti 8 juta cm. Ya udah, kalau kayak gitu tinggal dibagi aja 2 per 8 juta. Ya, 2 per 8 juta. Ini coret-coret bisa 1/4. Berarti 1 banding 4 juta ya. 1 banding 4 juta. Jawabannya berarti yang C ya. Yang C jawabannya. Oke, kita lanjut. Nomor 8 ya. Seorang penjual bakso mengeluarkan modalnya itu 1 juta untuk menjalankan usaha. Dia mematok harga baksonya adalah 9 porsi. 9.000 per porsi ya, berarti jualnya itu 9.000 per porsi. Nah, jika pada hari itu ia menanggung kerugian ya, kerugiannya 5%, berarti ruginya adalah 5%. Maka taksiran porsinya atau taksiran berapa mangkok yang terjual ya, atau berapa porsi yang terjual ya. Berarti kalau seperti ini persentase rugi ya. Nah, kalau persentase rugi berarti misalkan persentase rugi ya. Rugi itu kan berarti rumusnya itu
kakak ingat-ingat dulu sebentar. Oh iya, rugi ya, berarti rugi per 100%. Sorry, rugi per harga beli ya, harga beli dikali 100 dikali 100. Nah, berarti kita balik nih, ini kan harga awalnya nih, rumus awalnya ya. Nah, berarti kalau ruginya itu sama dengan kita ini berarti kali silang ya, persentase rugi per 100% dikali modal. Nah, ini nih, berarti ruginya sama dengan ya, persentasenya tadi berapa, 5 per 100 dikali 1 juta ya, 1 juta. Ruginya dulu nih kakak cari, sama dengan berarti ini coret 50.000 ya. Nah, ruginya itu 50.000. Oke, berarti di sini harga jualnya sama dengan 1 juta ya, dikurangi 50.000 berarti kan. Nah, berarti di sini harga jualnya dia berarti 950.000. Nah, dia kan rugi, kelebihan. Berarti kan otomatis harga jualnya lebih kecil daripada modalnya ya. Oke, kita ke sini karena tempatnya nggak muat, kita belokkan ke sini. Nah, berarti di sini porsi mangkoknya itu berarti 950.000 ya, dibagi satu mangkoknya itu kan 9.000 ya. Coret ya, berarti 950 dibagi 9 ya, 950 berarti ini koma 105,56 ya. Berarti kalau kita bulatkan ke atas, jawabannya adalah 106 porsi berarti ya. Ada nggak nih jawabannya 106 porsi? Oh, ada. Jawabannya adalah B ya. Good. Oke, kita hapus dulu oret-oretannya, terlalu banyak ya. Kakak hapus dulu. Oke, kita lanjut ya. Hasil dari min 3 pangkat 5 min ditambah min 3 pangkat 4 ditambah terus sampai min 3 pangkat 0. Oke, kita lihat ya. Kalau min 3 pangkat 5 itu berarti 243 ya. Tapi karena di sini pangkatnya ganjil, berarti jawabannya minus. Oke. Terus min 3 pangkat 4. Min 3 pangkat 4 itu berarti 81 ya. 81 itu di sini karena pangkatnya positif, berarti karena pangkatnya tadi ini kan pangkatnya ganjil, dia negatif. Ini pangkatnya positif, pangkatnya genap, dia positif. Terus berikutnya min 3 pangkat 3 ya. Min 3 pangkat 3 itu berarti 27 ya. 27. Berarti pangkatnya ganjil, berarti minus. Terus min 3 pangkat 2 berarti 9. 9 itu kan berarti positif ya, karena genap. Terus min 3 ya, min 3 ya. Min 3 pangkat 0 itu 1 ya. Berarti coba kita hitung ya. Kita hitung dulu min 243. Sebentar, kakak hitungnya pakai oret-oretan di sini aja ya, di bawah ya. Min 3 min 243
ditambah 8, 1 dikurangi 27 ditambah 9 dikurang 3 ditambah 1. Hasilnya adalah min 182. Jawabannya adalah B. Oke, good. Lanjut nomor 10 ya. Nomor 10 itu siswa kelas 7 ya, siswa kelas 7 sebuah SMP diminta gurunya untuk menggali informasi dari internet dan perpustakaan. Dari 64 siswa, 48 menggali internet ya, 48 menggali internet dan 16 menggali perpustakaan. Pernyataan berikut yang benar adalah, coba kita lihat dulu. Yang A, 1/4 dari siswa membaca di perpustakaan ya. Betul nggak tuh 1/4 ya? Berarti perbandingannya aja ya, berarti 16 berbanding 48 ya, berarti ini sama-sama bagi 16 ya, bagi 16, ini bagi 16, 1/4. Benar ya, bahwa 1/4-nya itu membaca di perpustakaan, berarti benar. Coba yang B. Ini yang ditanyakan adalah pernyataan berikut yang benar, kecuali berarti yang salahnya ya. Perbandingan bahwa siswa yang menggunakan internet dengan yang di perpustakaan 4/1. 4/1 berarti 48 berbanding 16. Kalau sama-sama dibagi berarti dibagi 16. Ini bagi 16. Ini bagi 16. 16 bagi 48 3. 16 bagi 16 1. Bukan ya. Nah, berarti jawabannya B. Udahlah, langsung aja yang pokoknya nggak usah dicari ya. Biar cepat gitu. Kalau yang tadi kurang paham bisa diputar lagi ya, diulang lagi silahkan penjelasannya. Nomor 11. Perusahaan susu memberikan informasi gizi kepada pelanggan setiap, seperti pada tabel di bawah ya. Ya. Nah, ini dia. Ada nilai gizi takaran gram dan juga kalori ya. Berarti di sini pertanyaannya, Paramita minum susu dengan takaran 95 gram, maka kalori yang dihasilkan adalah, nah ini kan kalau kita perhatikan ya, ini setiap satu takaran itu berarti 5 kalori ya. Kenapa? Karena kalau ini dicoret nih, dicoret, berarti 1/5. Ini dicoret, ini juga 9 bagi 9 1, 45 bagi 9 5 ya. Jadi kebanyakan ini adalah 1/5 ya. Maka kalau misalkan 95 gram yang dikonsumsinya, berarti tinggal kali 5 ya. Sama dengan adalah 475. Jawabannya adalah A. Oke, lanjut nomor 12. Bentuk sederhana dari perbandingan 50 dan 2,5 meter ya. Berarti 50 berbanding 250. Berarti sama-sama dibagi 50, ini 50 sama dengan 1/5 ya. Jawabannya 1/5. Jawabannya berarti B ya. Baik, kita lanjut nomor 13. Nomor 13 ini nilai tukar 5 dolar itu 65.000. Maka nilai 182.000 berapa dolar gitu ya.
bahasanya ya. Berarti kalau 65.000 itu dibagi 5 berarti per dolarnya itu adalah 13.000 ya. Berarti 13.000. Nah, berarti kalau punya uang 182.000, nah dibagi 13.000 ya, berarti per dolarnya ya coret 182 bagi 13 berarti 14 dolar dong. 14 dolar. Ada nggak 14 dolar? Oh, ada nih ya. Jawabannya adalah 14 dolar ya. Lanjut ya. Nomor 14. Seorang pedagang mengeluarkan 250.000 untuk menjalankan usahanya ya, berarti modalnya itu 2.500.000, maaf, bukan 250.000 ya. Jika pada hari itu mendapatkan untung 10%, persentasi untungnya itu 10% ya, maka besar pendapatannya adalah, nah ini kalau cari untung sih gampang ya. Ini berarti tinggal gini aja, 2.500.000 dikali 10% ya. Ini coret berarti 250.000. Nah, tinggal ditambah deh pendapatannya, sama dengan 2.500.000 ditambah 250.000. Nah, sama dengan 2.750.000 ya. Jawabannya berarti yang D. Oke. Berikutnya nomor 15. Nomor 15 ya. Jika pedagang soto ya, jika penjual soto mengeluarkan modal 1 juta ya untuk menjalankan usahanya, dia mematok harga satu mangkoknya itu 8.000 ya. Jika pada hari itu menanggung kerugian 5%, maka taksiran sotonya adalah, nah ini hampir sama dengan di atas ya, cuman kalau yang di atas per mangkoknya 9.000 nih. Oke, berarti seperti yang tadi di atas kakak buat ya. Nah, kita cari dulu nih ruginya ya, ruginya kita cari dulu. Berarti banyaknya mangkok gitu kan, banyaknya mangkok berarti kan modal dibagi satuan ya, berarti 1 juta ya dibagi 8.000 sama dengan 125 mangkok ya. Lalu kita cari kerugiannya ya, ruginya berarti 5/100 dikali 1 juta. Ini coret berarti ruginya itu adalah 50.000 ya, ruginya itu 50.000. Oke, lalu setelah itu tadi kan kita tahu ya, harga satu mangkoknya itu 8.000 ya, dan ruginya 50.000. Berarti di sini banyaknya mangkok soto yang nggak kejual ya, mangkok yang tidak terjual. Nah, yang tidak terjualnya berarti 50.000 dibagi 8.000 ya, sama dengan coret 50 berarti yang mendekati 6 sisa 225, berarti 6,25, berarti 6 mangkok ya yang tidak terjual itu 6 mangkok. Nah, maka mangkok yang terjual ya tinggal dikurang saja ya tadi ya. Mangkok yang terjualnya itu kan tadi berapa nih, total mangkok semuanya kan 125. Nah, berarti yang tidak terjual itu 6 mangkok. Nah, berarti jumlah mangkok yang terjualnya itu taksirannya adalah 119 mangkok. Jawabannya D ya. Good. Kita lanjut ya. Kakak hapus dulu nih.
Ya, kita lanjut nomor 16 ya. 16 itu seorang pedagang ya. Seorang pedagang membeli 8 kaos dari grosir dengan harga 60.000 per buah ya. Jika ia berhasil menjual semuanya dengan keuntungan 20%, maka harga masing-masing kaos adalah, oke, adik-adik bisa dilihat dulu di sini bahwa harganya itu 60.000 ya. Dia cuman diminta keuntungan atau harga per kaosnya saja ya. Jadi kita bisa langsung nyari untungnya saja, berarti caranya adalah 20/100 ya dikali 60.000 dulu ya. Ini adalah untung, maaf, ini persentase keuntungan, yang ini ya persentase untung, dan ini adalah harga per buah, harga beli per buah ya. Maka didapat coret, di sini dicoret jadi 12.000 ya. Nah, setelah itu baru kita mencari harga jualnya. Harga jualnya itu berarti harga beli ditambah keuntungan. Harga belinya tadi berapa? 60.000 ya. Keuntungannya berapa? Keuntungannya adalah 12.000. Jadinya berapa? Jadinya harga jualnya adalah 72.000. Oke, bisa dipahami ya, adik-adik ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 17 ya. Pedagang buah membeli 200 kg jeruk seharga 950.000 untuk dijual di dua pasar, yaitu Pasar Wates dan Pasar Sentolo. 50 kg itu habis terjual di Pasar Wates dengan harga 7.000 per kilogram ya. Kemudian sisanya dijual di Pasar Sentolo. Jika pedagang ingin mendapatkan keuntungan seluruhnya sebesar 300.000, maka harga jual di Pasar Sentolo itu harus berapa per kilogramnya ya. Oke, kita lihat dulu di sini ya. Kita lihat dulu, cermati baik-baik dulu apa sih yang diminta ya. Seperti itu. Kita tahu harganya itu kan 200 kg itu totalnya adalah 950.000 ya. Kita hitung dulu yang di Pasar Wates ya. Yang di Pasar Wates itu kan 50 gram ya. Harga per kilonya ini yang di Pasar Wates, kakak tulis PW ya. Pasar Wates itu berarti 50 kg dikali 7.000 ya, sama dengan 350.000 ya. Oke, kita hitung yang Pasar Sentolo ya. Nah, berarti yang Pasar Sentolo itu kan sisanya ya. Berarti sisanya adalah 200 dikurangi 50 sama dengan 150 kg. Nah, yang ini yang harus dijual di Pasar Sentolo ya. Nah, maka perhitungannya itu secara mudahnya adalah kita jumlahkan dulu nih ya. Harga beli ditambah pendapatan dari Pasar Wates ya, sama dengan 950.000 ditambah 350.000 ya, sama dengan 1.250.000 ya. Sampai sini adik-adik paham ya? Nah, setelah itu maka kita kurangkan ya. Kurangkan dari
total ini ya, total yang sudah ditambah ini kita kurangkan lagi dengan yang di pasar Wates ya. Maka akan jatuhnya adalah 100. Nah, ini harga yang terbaru ya. Kakak tulisnya pendapatan deh. Pendapatan ya. Dikurangi pendapatan yang di pasar Wates ya. Berarti 1.250.000 dikurangi 350.000 ya. Seperti itu ya. Sama dengan 900.000. Nah, 900.000 ini adalah uang yang harus didapat di pasar Sentolo ya. 900.000 ini adalah uang yang harus didapat di pasar Sentolo. Seperti itu ya. Maka pertanyaannya, untuk dapat 900.000 ini kira-kira dengan sisa 150 kg jeruk ini kita harus jual jeruknya satunya berapa gitu ya. Singkatnya atau simpelnya ya. Berarti 900.000 caranya adalah 900.000 dibagi 150. Coret, coret. Ini berarti coret 90 bagi adalah 6. Berarti 6.000 ya. Jadi harga jualnya di pasar Sentolo adalah 6.000 per kilogram. Seperti itu ya adik-adik. Bisa dipahami ya. Kalau kurang paham ya, silakan diputar sekali lagi untuk nomor 17 ini. Memang harus agak sedikit membutuhkan pemikiran ya. Kalau masih kurang paham juga boleh ditulis pertanyaannya di kolom komentar. Insya Allah nanti secepatnya kakak jelaskan seperti itu. Lanjut nomor 18 ya. Nomor 18 kita lihat dulu soalnya apa yang diminta ya. Andi, ya coba lihat nih. Andi meminjam uang di bank sebesar 25 juta. Nah ini pinjamannya 25 juta ya. Bunganya per tahun adalah 18%. Per tahun tuh 18% ya. Pertanyaannya, jika Andi meminjam selama 4 bulan, maka bunga yang harus ditanggung. Oke, kita lihat dulu ya. Kakak tulis di sini deh. Pinjamannya berapa? Pinjaman atau ini ya, kakak tulis P ya. Itu 25 juta ya. Jadi pinjaman awalnya itu 25 juta. Terus persentase bunganya adalah 18% ya. Nah, yang ditanya total tabungan ya atau total meminjam ya. Total meminjamnya baru 4 bulan. 4 bulan ya. Nah, yang ditanyakan adalah bunga kan? Bunga yang ditanggung ya. Yang ditanyakan adalah bunga yang ditanggung ya. Maka rumusnya kalau untuk bunga berarti kan seperti ini ya. Nah, persentase bunga nih, persentase bunga per 100 ya. Kan 18%, berarti 18 per 100 dikali ya, dikali tadi yang dipinjam itu berapa? Seperti itu. Terus dikali lagi, sudah pinjam berapa bulan? Nah, kalau bulan, itu kan jumlahnya ada 12. Berarti per 12. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, adik-adik nggak perlu terlalu dibingungkan ya. Tinggal misalkan kalau yang ditanya bunganya, maka adik-adik tinggal tulis saja. Persentase bunganya berapa per 100. Seperti itu kan. Dikali, nah awalnya minjamnya berapa? Ya kan? Terus dikali pinjamnya udah berapa lama? 4 bulan. 4 bulan. Nah, bulan itu kan 1 tahun ada 12. Berarti 4 per 12. Seperti itu ya. Coba kita masukkan. Berarti bunganya adalah 18 per 100 dikali ya 25 juta dikali 4 per 12 ya. Ini bisa pakai sistem coret, ini ke sini coret, ini ke sini
coret ya. Ini ke sini bisa dicoret, bisa 1 sama 3. 18 bisa dicoret, bisa. Coret, coret. 18 bagi 3 adalah 6. Berarti tinggal 6 dikali 25. Berapa? 6 dikali 25 berarti 15 ya. Sorry, 150. 150 ditambah nolnya 1, 2, 3, 4. Ditambah nolnya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi bunganya adalah 1.500.000. Seperti itu ya. Mudah ya. Jadi kalau ada soal-soal kayak gini tidak perlu panik dulu. Kita dibaca baik-baik terus dipikirkan baik-baik juga ya. Lanjut nomor 19 ya, nomor 19. Besar sudut 3/5 putaran. Aduh, maaf. Besar sudut 3/5 putaran penuh ya. 3/5 putaran penuh ya. Berarti kan 3/5 berarti 3/5. Satu putaran penuh berapa derajat? 360. 360. Maka didapat adalah berarti 260 ya. 216. 216 derajat ya. Nah, maka di sini 216 derajat itu termasuk sudut apa? Sudut refleksi ya. Kenapa sudut refleksi? Karena besar sudutnya lebih dari 180 derajat. Seperti itu. Kalau lancip apa lancip? Lancip kan dari 0 derajat sampai kurang dari 90 derajat. Ya, kalau tumpul, dari tumpul adalah dari 0 derajat sampai kurang dari 180 derajat. Benar. Kalau sudut lurus adalah 0 derajat sampai 180 derajat. Good. Oke, kita lanjut soal berikutnya nomor 20 ya. Nomor 20 ada gambar, coba diperhatikan ya, diperhatikan nih. Besar sudut CEB. CEB berarti sini ya. Nah, besar sudut CEB pada gambar di atas ya, bukan di samping ya. Berapa nih gitu ya. Nah, adik-adik tidak perlu bingung ya. Kita cukup lihat gambarnya terlebih dahulu. Coba kita cermati di sini ya. Kalau misalkan ya sudutnya itu kakak ganti warnanya nih biar jelas ya, bentar. Oke, pakai warna merah. Nah, ini kan yang ditanya cuma yang ini ya, sudut CEB. Tapi secara keseluruhan ini ada angka-angka di sini. Berarti itu berkaitan. Nah, coba kita cari secara keseluruhannya. Ini sudut apa sih? Nah, berarti dari sini berkaitan ke sini nih. Berarti sudut apa namanya? Iya, namanya sudut lurus ya, atau sudut lurus. Nah, sudut lurus ini totalnya berapa? 180 derajat ya. Berarti di sini kita lihat. Berarti kita jumlahkan secara keseluruhan. Sudut AED ditambah ya, ditambah sudut DE DEC ya. DEC ditambah sudut CEB. Nah, sama dengan 180 derajat ya. Kita masukkan angka-angkanya seperti itu. Kalau yang sudut AED berapa? 20 derajat ditambah sudut DEC itu adalah 5A ditambah 15 derajat ya. Terus kalau yang sudut CEB, nah sudut CEB itu adalah 4A ditambah 10 derajat. Nah, sama dengan 180 ya. Maka kita bisa hitung pakai cara aljabar nih. Seperti itu ya. Kita jumlahkan bilangan yang bulat dengan yang bulat, terus yang ada variabelnya dengan yang ada variabelnya. Kita jumlahkan dulu yang bulat ya. Di sini ada 20, ada 15, ada 10.
20 ditambah 15 ditambah 10 adalah 45 derajat. Ditambah yang ada variabelnya adalah 5A ditambah 4A adalah 9A sama dengan 180. Maka 9A sama dengan 180 dikurangi 45 ya. Maka A sama dengan ya 135 dibagi 9 sama dengan 15 derajat ya. Berarti sudut CEB ya, sudut CEB itu kan yang ini. Berarti kita masukkan aja A-nya kita ganti 15. 4 dikali 15 ditambah 10 sama dengan, berarti ini ke sini 30 ya. 60. 60 tambah 10 70 derajat ya. Jadi jawabannya adalah 70 derajat. Ini sebenarnya kayaknya sepertinya tipu ya. Ini sebenarnya bukan 0 ini kalau menurut kakak, tapi derajat ya. Jadi jawabannya adalah A ya, seperti itu. Lanjut soal nomor 21. Nah, ini juga sepertinya tipu nih. Ya, sepertinya salah lagi nulis nih, derajat tuh. Pasangan yang jumlahnya 180 derajat ya. Jadi pasangan yang jumlahnya 180 derajat itu kan sudut lurus ya, sudut lurus atau sudut siku-siku ditambah sudut siku-siku ya. Ini juga 180, ini juga 180. Nah, caranya kita tinggal nyari aja sudut yang jumlahnya kalau dijumlahkan jadi 180 derajat, atau misalkan A ditambah B jadinya 180 derajat. Coba kita lihat yang A. A ini satu mana satu? Nih, ini satu ya. Ketiga, tiga di mana tiga? Nah, ini. Nah, ini berarti sudut apa nih? Nah, ini berarti jumlahnya sama ya. Jumlahnya sama karena sudut berhadapan gitu. Lalu yang nomor 2 sama nomor 6, sudut nomor 2 yang ini ya, sama nomor 6 yang ini. Nah, ini juga sama ya. Nah, ini juga sama bentuknya. Berarti jumlahnya sama. Ya, berarti bukan. Terus kita lihat 3 sama 5 ya. 3 sama 5 mana? 3 sama 5 ini ya, 3. Mana 3 nih? Sama 5. Nah, ini berarti kan ke sini ya. Jumlahnya 180 itu jumlahnya sama ya. Nah, lalu yang terakhir 1 dan 8. 1 yang ini, 8 yang ini ya. Ini juga sama ya. Ini sama sini tuh luar berseberangan ya. Coba kita perhatikan lagi, siapa tahu ada kesalahan. Kita perhatikan lagi dulu sebentar, kita cermati lagi. Sudut 1 itu kan 90 nih ya. Sudut 1 nih 90. Sudut 3 90 juga ya. Oh, berarti jawabannya A ya, karena 90 ditambah 90 sama dengan 180. Oke ya, memang soal ini gampang ya, hanya butuh ketelitian saja seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 22. Nomor 22 apa nih? Keliling persegi panjang EFG. EFG ya, keliling persegi panjang EFG ya, EFG nih.
2 kali keliling persegi ABC. Maka panjang sisi persegi, oh ya. Nah, berarti kita lihat, kita harus hitung dulu nih, ya, keliling yang ininya dulu nih, keliling yang persegi panjang. 2 panjang ditambah 2 lebar, sama dengan 2 dikali 40 ditambah 2 dikali 20, sama dengan 80 ditambah 20, sama dengan 100, ya. Oh, maaf, salah ya. 2 dikali 2 itu 40. Aduh, maaf. Jadi 120 ya. Nah, ini kelilingnya 120. Sedangkan di sini perbandingannya adalah misalkan di sini Kakak bikin permisalan di sini persegi panjang ya. Persegi panjang sama persegi panjang 2, persegi 1. Kan 2 kalinya. Ya. Berarti kalau persegi panjang ini 120, maka perseginya berapa? Ya tinggal dibagi 2, jadinya 60. Ya. Nah, ini kan keliling 60 ini. 60 ini adalah kelilingnya. 60 itu keliling dari persegi. Maka sisinya adalah, nah, sisinya sama dengan 60 dibagi 4, sama dengan 15. Jawabannya B. Good. Lanjut nomor 23 ya. Wah, sudut lagi nih. Coba kita lihat. Nilai X dan besar sudut EEG. E Oh, EDG ya. EDG berarti ini yang ditanya nih. Nah, itu yang ditanya. Terus kita disuruh nyari X-nya juga ya. Oke, kita cermati dulu di sini. Kalau kita lihat sudut EDG itu kan sama dengan sudut EGF. Sorry, bukan EGF ya, ECF. Aduh, salah mulu ya. ECF dan sudut ABF. Nah, sedangkan sudut ECF ya, sudut FCF ini sama dengan sudut ABF kan tadi Kakak bilang. Ya. Sudut ECF itu sama dengan sudut ABF. Berarti yang ini sama dengan yang ini. Ya. Berarti dapat kita tulis dulu ya, berarti di sini X ya. X ditambah 25 sama dengan 2X ditambah 10. Seperti itu. Nah, kita kelompokkan nih. Ya, kelompokkan nih. Berarti di sini 25 dikurangi 10. Berarti di sini 2X dikurangi X. Berarti X-nya adalah 25 dikurangi 10, 15. 2X dikurangi X adalah X. Jadi, X-nya itu 15. Nah, X-nya 15. Ini bukan 0 nih ya, tapi derajat ya. Tipu lagi nih. Oke, X-nya udah 15. Berarti sudut ECF itu kan tadi sama dengan EDG ya. Berarti sudut EDG sama dengan 15 ditambah 25. Oh, 15 Kak? Iya kan X-nya 15 ya. Sama dengan jawabannya adalah berapa? 40. Nah, jadi jawabannya adalah B. Ini 15 derajat, ini 40 derajat. Ini salah nih. Oke, lanjut soal berikutnya. Wah, nomor 24 ya. Kita perhatikan di sini ada sebuah bangun datar persegi dari persegi ABCD ya. Sisinya itu kan kelilingnya itu adalah 144 ya. Nah, kelilingnya 144, maka sisinya adalah 144 akar 2
sama dengan 12 ya. Berarti ini 6, ini 6, ini 6, ini 6 ya. 6 semua nih. Berarti kalau di sini 6 berarti A ke E itu 3. Ini juga 3. 3, 3, ini 3, ini 3, ini 3. Tadi ini 6 ya. Ini juga 3, ini 3. Nah, berarti setelah kita dapat ini, kita harus nyari. Nah, berarti AC dari sini ke sini nih, ya. Berarti AC itu kalau 12 ya berarti 12 akar 2. Ya, 12 akar 2 karena dia eh, diagonal ya. Nah, baru kita lihat AF ya, AF nih, AF. Ini kan sama dengan EF. Ini juga sama dengan FH. Ya, dan ini ya, pokoknya tiga-tiga ini nih. Nah, berarti kalau di sini 3 ya, berarti di sini adalah 3 akar 2 ya. Berarti di sini 3 akar 2 nih. 3 akar 2. Nah, kita lihat yang FC. FC nih, yang ini berarti berapa dong? Nah, berarti yang ini kan dari sini ke sini tadi 12 akar 2 dikurangi AF 3 akar 6. Berarti FC adalah 12 akar 2 dikurangi 3 akar 2. Sampai sini paham ya? Adik-adik ya? Kalau belum paham bisa diputar lagi coba. Nah, berarti di sini 12 akar 2 dikurangi 3 akar 2 sama dengan 9 akar 2. Nah, kita udah dapat nih angka untuk mencari rumus dari trapesiumnya ya. Karena kan yang diminta trapesium nih, ya kan? Nah, kita tahu luas trapesium itu adalah atas tambah bawah bagi 2, atas tambah bawah bagi 2 kali tinggi. Maka kita bisa masukkan nih. Nah, A-nya itu kan yang ini nih. A-nya ya. Nah, ini berarti di sini 2 kalinya ya. Wah, ininya belum dicari nih EG-nya. Oke, di sini ya. EG-nya itu kan ini 2 kalinya dari EF ya. Karena kan ini aja ke sini 3 akar 2. Nah, ini ke sini berapa? Ini kan sama nih. Ini ke sini sama ini ke sini berapa kan? Berarti 3 akar 2 ditambah 3 akar 2. Berarti 6 akar 2 ya. Oke, dapat ya. Berarti di sini 3 akar 2, di sini 6 akar 2 ya. Berarti di sini ada 3 nih. 1. Nah, berarti 1 2 3. Berarti 9 akar 2. Ya. Coba kita kali. Coba kita spekulasi aja dulu ya. Berarti 6 akar 2 dikali 9 akar 2. Ah, bukan dikali, maaf, ditambah. Karena rumusnya ditambah ya. Salah kan? Nah, 6 akar 2 ditambah 9 akar 2 baru dikali 3 akar 2. Karena tingginya nih 3 akar 2 kan. Baru dibagi 2 ya. Sama dengan di sini kita lihat 6 akar 2 ditambah 9 akar 2 adalah 15 akar 2. Dikali 3 akar 2 dibagi 2. Ya. Kita bisa coret nih. Kalau kayak gini gampang. Ya, karena sama-sama dibagi. Ini kan kalau di pecahan nih sama aja kayak gini nih. Kalau di pecahan ya. 15 akar 2 per 2 dikali 3 akar 2 per 2. Kan sama aja kayak gitu. Cuman ini kakak penyebutnya digabung gitu. Maka kalau kayak gini bisa dicoret nih. Coret. Karena akar 2 dibagi 2 itu habis. Ini juga habis. Ya.
Maka didapat 15 kali 3 sama dengan 45 cm persegi. Jadi jawabannya C ya. Bingung? Ya, bingung. Ya memang kalau harus dicermati benar-benar ya agak bingung gitu. Cuman nggak usah bingung-bingung, ada tinggal diulang lagi aja. Tonton nomor 24 ini, seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu, ya lanjut nomor 25. 25 kita menghitung rumus lagi, saudara-saudara. Luas daerah yang diarsir pada gambar di atas ya. Nah, kita lihat nih. Luas yang diarsir ya. Ini kan ada dua segitiga ya, kalau kita lihat ya. Ada segitiga pertama, ada segitiga kedua ya. Ini kan berarti luas yang maaf, ada segitiga yang besar, maksud kakak ya, ada segitiga yang besar, nih, sama ada segitiga yang diarsir. Nah, berarti ini kan caranya adalah yang tidak diarsir dikurangi yang diarsir. Atau segitiga atau luas yang pertama dikurangi luas yang kedua. Ya, sampai sini paham ya? Oke, berarti ini kan dua-duanya segitiga kan? Kalau rumus segitiga gimana? A dikali tinggi dibagi 2. Iya betul ya. Dikurangi A dikali tinggi dibagi 2. Kok dikurangi ini? Ya kan luas luas segitiga dikurangi luas segitiga. Nah, kita tinggal masukkan aja angkanya. Nah, berarti kita masukkan angkanya. Luas yang pertama A-nya itu berapa? Alasnya 24. 24 dari mana, Kak? Nih. 8 ditambah 16. 24. Berarti 24 dikali tingginya berapa? Tingginya 10. Tingginya 10 dibagi 2. Dikurangi A. Alasnya yang mana? Nih, 16. Rumus yang kedua alasnya adalah 16. Ya, alasnya itu sebentar. Luas daerah yang diarsir ya, yang ditanya ya. Oh, berarti kita jangan pakai yang 16-nya, tapi pakai yang 8-nya. Oke. Terus dikali tingginya berapa? Tingginya sama nih. Tingginya sama dengan yang ini. 10 juga ya. Lalu dibagi 2 ya. Maka di sini hasilnya kita tinggal hitung aja biasa. 12. Berarti 120. 8 bagi 2, 4. Berarti dikurangi 40. Sama dengan 80. Ya, coba kita lihat lagi, takut salah ya. Ini, ya betul. Jadi luas segitiga, ya kan yang ditanya yang diarsir, bukan yang nggak diarsir ya. Berarti yang dikurangi adalah luas secara keseluruhan dikurangi dari luas segitiga yang tidak diarsir ya. Itu jawabannya 80. Lanjut ya, nomor 26. Nomor 26 bisa kita lihat ada sebuah layangan ya. Layangan ABCD dengan ADC sebagai siku-siku. ADC itu siku-siku. Ya, siku-sikunya di D. Maka ya, kita lihat jika AD8, kita lihat AD mana nih? AD8 ya. BC berapa? BC adalah 15. Nah, nih 15 ya. Nah, luas layang-layang ADCD adalah, nah, luas layang-layang rumusnya apa? Luas layang-layang itu adalah diameter 1 dikali diameter 2 dibagi 2 ya. Berarti kita harus cari diameternya 1 misalkan AC ya. Berarti AC dikali BD ya, seperti itu. Maka caranya harus kita cari Pitagorasnya ya. Nah, kita cari AC dulu. Nah, AC ya. Nah, ini kan AC nih.
Kan ini siku-siku ya. Berarti Pitagoras kalau kakak diriin tuh begini. Berarti di sini 15, di sini 8. Ya, berarti di sini berapa? Gitu kan? Nah, berarti kita cari cari siku-sikunya dulu. Ya, kita lihat di sini untuk siku-sikunya bisa. Nah, siku-sikunya bisa kita lihat. Kalau tidak gini aja deh, gini aja ya. Gini aja, coba kita perhatikan ya, adik-adik nih. Kita perhatikan dulu. Coba ya kita cermati lagi gimana caranya kita pakai cara yang paling gampang supaya adik-adik nggak pusing ya. Kalau kita dilihat, ini kan segitiga siku-siku, betul tidak? Siku-sikunya di sini kan? Nah, berarti ini kan cerminannya. Kalau yang lain kan cerminannya, berarti ini juga sama kan? Siku-siku kan? Nah, berarti kalau di sini 8, di sini 8, sini 15, di sini 15. Berarti kalau kakak diri kan ya, tadi setelah kakak menggambar yang ini baru ke pikiran nih. Berarti kita tidak usah pakai mencari luas layang-layang, tapi kita menjumlahkan luas segitiga. Luas segitiga mana? Luas segitiga ABC ditambah luas segitiga ADC. Lah, kok gitu Kak? Ya, nih coba lihat ya. Rumus segitiga apa? Rumus segitiga alas kali tinggi bagi 2. Nah, luas ABC tadi kan alasnya berapa? Nih, alasnya kan 8. Berarti di sini ditulis 8 dikali 15 per 2. Coret, coret. Sini 4. 4 dikali 15 adalah 6 bentar. 4 dikali 15. Berarti jawabannya 60 ya. 60. Nah, ini luas ABC. Nah, tadi kakak bilang kan, segitiga yang ini sama dengan yang ini. Berarti tinggal ditambah 60 juga. Ya, 60 ditambah 60 sama dengan 120. Jadi jawabannya A. Ya, gampang ya. Seperti itu aja deh caranya. Daripada kita nyari Pitagoras ya, mendingan pakai cara seperti ini gitu. Lanjut soal nomor 27. Coba kita lihat soal 27. Soal 27 itu ada kebun paman ya. Paman berbentuk persegi panjang. Nah, bentuknya persegi panjang. 50 dikali 35 meter ya. Di sekelilingnya akan ditanami pohon, jaraknya 5 meter. Jadi ini akan ditanami pohon ya. Jarak antara pohon satu ke pohon yang lain adalah 5 meter. Banyaknya pohon pisang yang harus ditanam adalah, nah, berarti kita harus mencari keliling dulu, karena yang ditanya ada kelilingnya ya. Berarti kelilingnya adalah 2 panjang ditambah 2 lebar. Sama dengan 2 dikali 50 ditambah 2 dikali 35. Sama dengan 2 dikali 50 100 ditambah 2 dikali 35 adalah 70. Berarti total kelilingnya adalah 170. Sedangkan si paman mau menanam jaraknya pohonnya ini adalah 5 meter 5 meter. Berarti pohonnya adalah banyaknya pohon adalah 170 dibagi 5. Ya, 170 dibagi 5 berapa? 34. Jadi jawabannya 34 pohon. Wah, mudah ya. Jadi kalau ada soal cerita, usahakan ketika kita membaca soalnya, sekalian kita ilustrasikan supaya ada gambaran di alam pemikiran kita. Oh, berarti jaraknya segini-segini, berarti pohonnya kira-kira diapakan. Kan seperti itu ya. Ya, pasti bisalah. Adik-adik semua cerdas kok. Nomor 28. Ya, nomor 28. Urutan melukis garis bagi ya pada gambar ABC.
ya, garis bagi nih pada gambar ABC, ini garis bagi. Caranya gimana? Urutannya ya. Soal ini memang jarang diperhatikan ya, mungkin untuk adik-adik ya. Kebanyakan adik-adik lebih fokus ke rumus dan menghitung. Ternyata ada soal seperti ini ya. Berarti caranya kita coba ya, kakak jelaskan sedikit. Garis pertama yang dibuat itu adalah garis lengkung yang yang membagi M ya. Yang membagi M dilanjutkan ke 2 dan ke 1. Jadi yang pertama itu berarti yang mana? Yang membagi M nih, maksudnya M tuh nih. Nih ya. Jadi yang pertama itu adalah 3 dulu. 3 ya, garis 3 nih. Ya. Terus setelah itu dilanjutkan dengan yang kedua. Kedua nih. Dan ke 1. Yang terakhir yang keempat. Kalau kakak ilustrasikan gini nih. Kalau ada segitiga. Ya, ada segitiga nih. Nah, yang pertama kita bikin garis dulu, garis tengah. Nah, baru habis itu kan di sini ya. Jangkanya itu di sini, matanya nanti ini ke sini. Kalau jangkanya di sini nanti di sini dibikin gini. 1 2 3. Jadi kalau diurutkan nomor 3 dulu ya. Lalu nomor 2, lalu nomor 1, baru nomor 4. Ya. Jadi jawabannya 3 2 1 4. 3 2 1 4. Enggak ada jawabannya ya. Oh, yang B ya. Jawabannya yang B. 3 2 1 4 ya. Jawabannya yang B. Nanti bisa dibaca-baca lagi di materinya. Siapa tahu di tahun ini keluar. Nomor 29. Nah, ini juga garis tinggi ya. Mungkin adik-adik jarang memperhatikan gitu. Padahal ini kadang-kadang keluar juga. Ini teori namanya. Nomor 29 coba dilihat. Yang dimaksud dengan garis tinggi apa? Garis tinggi itu adalah garis lurus yang menghubungkan titik sudut. Ya, nih, titik sudut. Ini kan titik sudut nih. Titik sudut ya, yang menghubungkan titik sudut ke sisi di hadapannya secara tegak lurus. Ya, secara tegak lurus. Berarti yang mana? Nih. Ini kan tegak lurus. Ciri-cirinya apa? Ada siku-sikunya. Yang namanya ada siku-siku pasti tegak lurus. Berarti dari sudut ke sisi di hadapannya dengan tegak lurus. Ciri-cirinya tegak lurus apa? Ada siku-siku. Berarti yang garis tinggi adalah yang M. Garis bagi yang mana? Kita harus tahu dulu garis bagi itu apa. Garis bagi adalah garis lurus yang menghubungkan satu titik, nih, satu titik, ya, ke hadapannya, ya, dan membagi sudut tersebut menjadi 2 sama besar. Kita lihat di gambarnya yang ada titik sudut mana yang ada lambang sudut. Nih, lambang sudut namanya nih. Ya. Berarti dia satu titik ini membagi 2 ke yang garis yang ada di hadapannya, terus membagi 2 sama sudut. Itu namanya garis bagi. Berarti ini N. Nah, yang terakhir adalah garis berat. Garis berat adalah garis yang ditarik dari satu titik ke garis yang ada di hadapannya dan membuka atau membagi garis sama panjang. Nah, ini kan nih lambang garis nih. Berarti ini ke sini. Jawabannya adalah K. Jadi jawabannya MNK. MNK. Berarti A ya. Berarti jawabannya
Good. Nomor 2, udah 29 tadi udah ya. Nomor 30. Jumlah siswa terbanyak pada tabel di atas. Wah, ini sih tinggal dijumlah aja ya. 16 ditambah 17, 3, 3. 11 ditambah 20, 3, 1. 13 tambah 17, berapa? 30. 15 ditambah 19, 3, 4. 17 ditambah 15, 3, 2. Karena yang ditanyanya cuma jumlah siswa terbanyak, ya udah kita tinggal cari yang paling banyak yang mana. Kelas 7D, totalnya berapa? 34 ya. Wah, ada soal esai ya, ada soal esai ternyata. Ya, untuk soal esainya nanti kakak bahas di video berikutnya ya. Oke, itu saja dari kakak. Silahkan dicermati baik-baik. Kalau ada yang belum paham, bisa diputar-putar lagi videonya sesuai nomor yang belum dipahami ya. Jangan lupa di-share untuk link ini karena bermanfaat sekali pastinya bagi teman-teman adik-adik semua. Sebarkan ilmu, insya Allah dapat berkahnya ya. Karena amal jariah yang tidak terputus itu ada 3. Ada anak yang soleh, ada harta yang diamalkan atau yang dijariahkan, dan juga ada ilmu yang bermanfaat gitu. Jadi kalau ada yang mau pahalanya, silahkan share ya dengan niat berbagi ilmu ke teman-teman ya. Boleh di Facebooknya mungkin linknya di share, atau di Instagramnya, atau di status WhatsAppnya ya. Yang penting adik-adik bisa berbagi ilmu ini ya. Apalagi di tengah PJJ seperti ini ya, yang mungkin kita harus berusaha belajar sendiri lah gitu untuk memahami konsep-konsep materinya ya. Itu aduh, belajar sama guru aja udah susah gitu, apalagi belajar sendiri ya gitu. Semoga ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Kakak doakan semoga ujian kenaikan kelas khususnya untuk matematik dapat nilai yang bagus ya. Sekali lagi jangan lupa di-share ya ke teman-temannya. Kalau ada yang belum paham boleh ditonton, kalau masih belum ngerti juga mau ditanyakan langsung boleh di kolom komentar. Dan jika menurut adik-adik semua, Bapak Ibu ya, video ini bermanfaat, silahkan di-subscribe untuk channel YouTube AK Bimbingan Belajarnya. Baik, sekian dari Kak Ferry. Terima kasih. Mohon maaf jika selama penjelasan video kali ini banyak kekurangan dan banyak bahasa yang kebelibet ya. Karena memang kadang-kadang apa yang kita pikirkan lebih cepat dari yang kita ucapkan dan lebih cepat lagi dari apa yang kita tuliskan. Seperti itu. Baik, Kak Ferry undur diri. Terima kasih. Kakak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AK Bimbingan Belajar menjadi cerdas karena Allah. Bye-bye.